Halo semua, senang sekali saya Pi bisa kembali hadir nih dalam video pick a card. Setelah sekian lama saya tidak membuat video pick a card karena beberapa kondisi semenjak pandemi COVID-19. Jadi saya tidak membuat video karena energi juga sedang tidak stabil dan juga banyaknya permintaan untuk personal reading. Tapi senang sekali saya sekarang nih bisa kembali menyapa teman-teman semuanya. Apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Saya hadir dalam video pick a card untuk energi tahun 2021. Saya akan mencoba untuk membaca energi tahun 2021. Di sini saya sudah menyediakan 3 file. Teman-teman bisa memilih antara file 1, file 2 ataupun file yang ketiga yang teman-teman mau pilih. Di sini file 1 bersimbolkan liontin putar seperti ini. File 1 teman-teman bisa lihat. Untuk teman-teman yang memilih file 1, untuk teman-teman memilih file 2 ada liontin seperti ini. Ini untuk teman-teman yang memilih file nomor 2. Lalu untuk teman-teman yang memilih file nomor 3 itu ada koin ya, seperti ini. Jadi teman-teman, seperti biasa, silahkan gunakan intuisi teman-teman untuk tarik napas dan memohon kepada semesta untuk memberikan petunjuk energi yang akan terjadi dalam kehidupan teman-teman di tahun 2021. Mulai dari asmara, karir, dan juga keuangan. Silahkan pilih file 1, file 2, atau file 3 untuk energi di tahun 2021, asmara, karir, dan keuangan. Sekali lagi, silakan pilih file 1, file 2, atau file yang ketiga. Halo teman-teman yang memilih file nomor 1 dengan simbol liontin yang ini ya, liontin yang seperti ini. Di sini saya sudah buka kartunya, maaf kartunya sudah saya shuffle sebelumnya, jadi saya tidak melakukan live shuffle karena untuk menghemat waktu. Di sini saya tidak pilih-pilih kartunya, ini adalah kartu yang saya memang niatkan untuk membaca energi teman-teman di tahun 2021 untuk karir, asmara, dan juga keuangan. Dan ini adalah kartu-kartu yang muncul, yang saya percaya ini adalah petunjuk dari semesta yang untuk teman-teman dengar sebagai acuan, panduan, dan wanti-wanti, bisa dikatakan seperti itu ya kalau kata orang Jawa, sebagai wanti-wanti energi apa sih yang akan terjadi di tahun 2021. Jadi energi ini masih dapat berubah karena energi manusia itu masih berubah setiap harinya seiring berjalannya waktu, tergantung dari diri kita sendiri. Jadi ambil baiknya dan kita rubah untuk energi buruknya. Di sini ada kartu Broken Heart ya, kartu nomor 9, kemudian ada The Empress, The Hermit, kemudian ada Five of Wands dan Page of Wands. Saya mulai dulu dari general energi untuk kehidupan teman-teman di tahun 2021 ya. Mungkin teman-teman yang memilih file nomor 1 ini, kalau saya lihat energinya adalah ada beberapa hal yang mengganggu hati teman-teman. Ada beberapa hal yang teman-teman bawa dari tahun 2020 ke tahun 2021 itu yang belum selesai. Di sini saya juga melihat adanya kekecewaan terhadap seseorang ataupun kelompok ya yang saya lihat. Dan saya juga melihat adanya sakit hati nih yang teman-teman hadapi, yang teman-teman lalui di tahun 2020, yang energinya masih terbawa sampai ke tahun 2021. Nah, kalau teman-teman kondisinya seperti itu, berarti kartu ini memang pesannya untuk teman-teman. Kalau tidak, teman-teman bisa coba untuk memilih file yang nomor lain ya. Untuk karir teman-teman di tahun 2021, saya melihat adanya perbaikan di sini ya. Adanya cahaya, adanya titik terang dari kekhawatiran-kekhawatiran yang teman-teman khawatirkan di tahun 2020. Saya melihat teman-teman akan menemukan jalannya. Mungkin teman-teman akan memiliki pekerjaan baru bagi teman-teman yang kehilangan pekerjaan di tahun 2020. Di sini ada progres yang sangat baik sekali. Ada The Hermit di sini
yang akan menerangi karir teman-teman di sepanjang tahun 2021. Karir teman-teman akan ada peningkatan seiring dengan usaha teman-teman, niat teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan hasil yang baik untuk karir. Dan di sini ada keberlimpahan, kemakmuran dari The Empress. Yang itu artinya seiring karir teman-teman yang membaik, maka keuangan teman-teman juga akan membaik di tahun 2021. Teman-teman akan mendapatkan apa yang teman-teman rencanakan, apa yang teman-teman inginkan, dan apa yang teman-teman itu sudah usahakan gitu ya. Sudah teman-teman untuk wanti-wanti di tahun 2020. Dari 2020 maksud saya sampai ke tahun 2021. Itu ada hasilnya yang akan teman-teman petik. Jadi usaha teman-teman itu tidak akan sia-sia. Buah dari kesabaran teman-teman, buah dari kerja keras teman-teman, itu ada titik terangnya di tahun 2021. Saya juga melihat beberapa teman-teman di sini mungkin ada pengkhianatan dari rekan kerja atau dari relasi atau dari seseorang gitu ya. Untuk pekerjaan, untuk karir teman-teman. Penginginan tersebut yang mungkin yang membuat teman-teman itu sakit hati hingga patah semangat. Tetapi di tahun 2021, di tahun depan, energinya itu adalah energi The Hermit. Energi jalan keluar gitu ya. Ada cahaya buat teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memilih PL nomor 1, tetap semangat dengan apa yang teman-teman yakini. Percayalah bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Karena yang saya lihat kesuksesan teman-teman itu bisa teman-teman raih di tahun 2021. Dan untuk keuangan teman-teman di tahun 2021 itu juga akan ada perbaikan. Ada keberlimpahan, kerja keras, usaha, itu akan membuahkan hasil di tahun 2021. Manfaatkan hal ini untuk kehidupan teman-teman yang lebih baik. Kita aminkan ya teman-teman ya yang memilih PL nomor 1. Kemudian untuk asmara teman-teman yang di tahun 2021. Untuk teman-teman yang single. Jika teman-teman masih memiliki sakit hati, memiliki trauma masa lalu, teman-teman belum bisa melangkah ke depan, maka di tahun 2021 itu akan menjadi hambatan teman-teman untuk asmara teman-teman membaik gitu ya. Bagaimana asmara teman-teman yang single itu bisa membaik di tahun 2021 adalah dengan teman-teman memaafkan apa yang sudah terjadi. Karena yang sudah terjadi itu tidak bisa selamanya kita pendam di dalam hati kita. Itu akan menjadi hambatan dalam energi percintaan kita. Karena di 2021 saya bilang akan adanya pertemuan di sini ya. Teman-teman akan bertemu dengan seseorang yang optimis, yang humoris gitu ya. Ada pertemuan. Tetapi pertemuan ini tidak akan berarti apa-apa. Orang yang hadir dalam hidup teman-teman itu tidak akan berarti apa-apa kalau teman-teman sendiri tidak bisa membuka hati. Jadi untuk teman-teman yang single, silahkan ikhlaskan apa yang sudah terjadi dan bukalah lembaran baru di tahun 2021. Bagi teman-teman yang sudah berpasangan atau memiliki pasangan di tahun 2021 ya. Mungkin di tahun 2020 itu ada keegoisan, ada prinsip-prinsip yang belum ada jalan keluarnya. Yang dimana kedua belah pihak itu sama-sama keras kepala kalau saya lihat di sini ya. Sama-sama keras kepala, sama-sama tidak mau ngalah. Nah, di tahun 2021 itu ada solusi untuk itu. Kalian di tahun 2021 akan mendapatkan jalan yang lebih baik, solusi yang lebih baik dari yang terbaik gitu ya. Dimana hubungan kalian tuh akan membaik di sini. Mungkin buat teman-teman yang sudah berpasangan, saya melihat juga akan ada dikaruniai buah hati ya. Buah hati yang selama ini teman-teman inginkan, teman-teman dambakan, teman-teman doakan agar hadir dalam kehidupan teman-teman itu bisa hadir di tahun 2021. Wah, selamat ya untuk yang memilih PL nomor 1, readingannya sangat baik sekali, energinya sangat baik sekali, hanya terkembali kepada teman-teman. Silahkan teman-teman memilih, apakah kita akan tetap hidup di dalam kegelapan ya, di dalam masalah, di dalam ketidakpastian, atau teman-teman melangkah untuk keluar dan menikmati cahaya yang ada di depan sana, menyambut segala hidup yang baik. Baik itu dari karir, asmara maupun keuangan.
Saya rasa itu saja pesan untuk teman-teman yang milih file nomor 1. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan ini sifatnya adalah general reading, tidak bisa cocok untuk semua orang. Energinya Fiver saya bisa kebolak dan kebalik, jadi jangan dicocok-cocokkan apabila tidak cocok dan mohon disikapi dengan bijaksana. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang milih nomor file 1. Sehat, bahagia, dan sukses selalu. Halo untuk teman-teman yang memilih file nomor 2 dengan simbol Yontin yang ini saya dapatkan dari Ganesh Temple ya di Thailand, tepatnya di Cha Chong Su, yaitu namanya adalah Watsaman Ratanaram. Di sana saya bertemu dengan Bante, kemudian saya ikut blessing di sana dan mendapatkan liontin ini, pemberian dari beliau. Ini sangat berkesan sekali buat saya karena ini saya dapatkan pertama kali saya berangkat ke Cha Chong Su ya, ke Thailand. Jadi kalau ke Bangkok itu sudah yang pernah. Kalau ke Bangkok sudah pernah, tapi kalau ke Cha Chong Su dan dapat liontin ini adalah yang pertama kalinya. Nah, langsung saja saya mulai untuk teman-teman yang memilih file nomor kedua. Ini kartunya sudah saya shuffle sebelumnya. Saya tidak melakukan live shuffle untuk menghemat waktu ya. Di sini ada kartu nama 16, kesabaran. Kemudian ada dapat strength. Kemudian ada dapat Six of Pentacle. Lalu ada Page of Sword dan Seven of Sword. Energinya kalau saya yang lihat ini lebih kepada batin gitu ya, lebih kepada hati teman-teman. Secara general kondisi teman-teman saat ini adalah teman-teman sedang hidup dalam energi ketakutan, dalam energi ketidakpastian. Teman-teman ragu nih, bagaimana kehidupan saya di tahun 2021? Apakah asmara saya membaik? Ataukah keuangan saya akan ada solusi? Apakah pekerjaan saya, karir saya, bisnis saya akan meningkat di tahun 2021? Itu energi yang terasa sekali untuk teman-teman yang memilih file nomor 2. Jadi apabila kondisinya teman-teman saat ini seperti itu, berarti file nomor 2 ini memang resonate atau cocok buat teman-teman. Apabila tidak, maka teman-teman bisa memilih file yang lain. Jadi untuk teman-teman yang memilih file nomor 2 itu ada energi pengharapan yang sangat besar di tahun 2020. Dan itu terbawa sampai ke tahun 2021. Saya mulai readingnya untuk karir dan keuangan terlebih dahulu. Untuk karirnya teman-teman nih, baik teman-teman yang berbisnis maupun yang bekerja, kalau saya lihat di sini, buah dari kesabaran teman-teman tersebut, buah dari teman-teman bertahan selama ini, teman-teman akan mendapatkan hasil yang seimbang. Seperti Six of Pentacle di sini ada yang memberi dan ada yang meminta, ada timbangan di sini, ada keseimbangan yang saya lihat untuk usaha teman-teman. Di sini teman-teman yang memilih untuk bertahan selama ini, pilihan teman-teman itu tidak salah, karena untuk melangkah ke babak yang baru, untuk melangkah ke ibaratnya pekerjaan yang baru, itu belum waktunya untuk saat ini ya teman-teman ya, karena 2020 itu kan adalah masa pandemi ya, masa COVID-19 gitu. Masa pandemi di mana banyak sekali orang-orang itu kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian mereka, kehilangan penghasilan mereka. Dan pilihan teman-teman untuk bertahan di tahun 2020 itu sangat baik sekali. Karena di 2 tahun 2021 perlahan tapi pasti mulai ada perbaikan. Gitu ya. Perlahan tapi pasti karir teman-teman itu akan mulai ada perbaikan. Pekerjaan teman-teman, bisnis teman-teman itu akan mulai bangkit perlahan demi perlahan. Dan ketakutan-ketakutan teman-teman selama ini itu dapat teman-teman handle dan dapat terbukti dengan hasil yang baik gitu. Dan itu hanya akan menjadi ketakutan. Karena buah dari teman-teman bersabar dan bertahan itu akan mendapatkan hasil di tahun 2021. Amin ya teman-teman ya. Begitu juga dengan keuangan teman-teman. Mungkin keuangan teman-teman yang di tahun 2020 selama ini agak sangat sulit sekali kalau saya lihat ya di sini ya. Ibaratnya untuk dikeluarkan saja itu harus dipikir berulang-ulang kali. Teman-teman mungkin juga ada yang berhutang di sini ya di tahun 2020 itu ada yang mohon maaf nih mungkin ada berhutang di beberapa tempat gitu ya. Di tahun 2021 perlahan teman-teman bisa melunasi kewajiban-kewajiban teman-teman. Teman-teman bisa melunasi hutang teman-teman tersebut. Jadi teman-teman yang memilih file nomor 2, ayo semangat bertahan, energi bertahan dari strength itu membuahkan buah hasil yang sangat baik.
Jadi, mari sambut tahun 2021 itu dengan rasa penuh dengan percaya diri, dengan penuh semangat, karena kesabaran teman-teman itu membuahkan hasil. Keuangan financial teman-teman ini mulai membaik. Teman-teman mulai bisa untuk menata keuangan, mulai bisa untuk membayar kewajiban-kewajiban teman-teman yang selama ini teman-teman khawatirkan di sini karena ada Nine of Sword gitu ya. Aduh, aku bisa bayar nggak sih? Aku bisa bayar hutang nggak sih? Seperti ini. Bisa teman-teman ya, karena keuangan teman-teman itu membaik. Jadi selamat untuk teman-teman yang memilih file nomor kedua. Kemudian untuk asmara teman-teman di sini. Kalau yang saya lihat untuk asmara teman-teman di sini, mungkin teman-teman itu menjalin hubungan di mana pasangan teman-teman, itu saya bacakan untuk yang berpasangan terlebih dahulu ya. Pasangan teman-teman itu sifatnya berbeda gitu ya. Ada perubahan sikap. Sikapnya itu tidak seperti yang biasanya kalau yang saya lihat. Jadi teman-teman itu membuat teman-teman bingung. Aku nih harus bagaimana gitu ya. Aku harus bagaimana nih untuk orang ini, untuk yang begini nih aku harus bagaimana menghadapinya. Bagaimana aku bisa ibaratnya bertahan dalam hubungan ini. Teman-teman jangan memaksakan diri kalau saran saya. Teman-teman harus tahu batasan di mana teman-teman bertahan dan di mana teman-teman itu harus melepaskan. Karena kita tidak bisa bertahan dengan orang yang memang pada dasarnya dia sendiri tidak mau bertahan seperti itu. Hubungan teman-teman itu sudah tidak sehat kalau saya lihat ya. Banyak makan hati gitu ya. Kenapa hubungan ini bisa bertahan itu hanya karena kesabaran teman-teman. Tapi mau sampai kapan teman-teman bersabar? Teman-teman itu berhak untuk bahagia. Kalau nih ya, teman-teman memilih untuk tak bertahan, maka teman-teman harus menyampaikan kepada pasangan teman-teman bahwa yang kamu lakukan kepada saya itu tidak adil. Hubungan itu tidak harus seperti ini. Tapi hubungan itu harus begini. Antara kedua belah pihak itu sama-sama harus bahagia. Bukan hanya satu orang saja yang bahagia. Itu harus teman-teman sampaikan. Jangan teman-teman pendam sendiri. Kalau teman-teman pendam sendiri itu kan hanya akan menjadi mimpi buruk buat teman-teman. Dan itu tidak tahu akan sampai kapan siklus ini seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memang kondisinya seperti itu, sampaikanlah pada pasangan teman-teman. Jangan bertahan dalam kondisi yang itu menyiksa batin teman-teman. Teman-teman itu berhak bahagia. Setiap manusia itu berhak bahagia. Tujuan kita memiliki pasangan adalah karena kita ingin bahagia. Kalau kita memiliki pasangan tetapi hasilnya, faktanya, kenyataannya adalah kita ini tidak bahagia, ya untuk apa? Tidak ada bedanya kita dengan orang yang jomblo. Bahkan jomblo aja banyak yang bahagia loh. Masa teman-teman yang berpasangan tidak bahagia? Seperti itu. Itu untuk teman-teman yang berpasangan ya. Kemudian untuk teman-teman yang single di sini ya, akan ada orang yang datang kepada teman-teman, di mana orang ini datang di saat teman-teman itu sudah melupakan asmara. Maksudnya melupakan asmara, sudah pasrah gitu ya. Aku udah cari ke sana ke sini, aku sudah mungkin menjalin PDKT dengan si A dan si B, tapi hasilnya itu tidak ada. Hasilnya itu belum seperti yang teman-teman harapkan. Maka akan ada orang yang datang dalam kehidupan teman-teman yang ini membawa angin segar di situ ya, seperti Pack of Sword gitu ya, yang ibaratnya menebas gitu, menangkis, menebas bener ya, menebas dengan pedangnya untuk kekhawatiran-kekhawatiran, ketidakpastian-ketidakpastian yang ada dalam hubungan asmara teman-teman. Dan itu perlahan tapi pasti akan membuat teman-teman itu bangkit gitu, akan membuat teman-teman itu bahagia. Seperti halnya Six of Pentacle di sini, memberi dan menerima. Teman-teman akan mendapatkan cinta seperti itu, ada energi seperti itu di teman-teman. Tapi teman-teman juga harus membuka gitu ya. Teman-teman jangan karena teman-teman itu sudah lama mungkin hubungan asmaranya tidak baik, kemudian itu menjadi hambatan gitu buat teman-teman bahagia. Seperti itu ya untuk teman-teman yang memilih pile nomor 2 untuk yang single. Jadi jangan jadikan trauma masa lalu, pengalaman-pengalaman cinta yang kurang menyenangkan itu menjadi hambatan buat teman-teman menerima orang yang benar-benar mungkin serius kepada teman-teman, yang memang semesta kirimkan buat teman-teman.
Jadi mari membuka hati, membuka mata, dan menerima segala kemungkinan yang akan terjadi, bahwa hidup itu bukan hanya A dan B, bukan hanya hitam dan putih, tetapi banyak warna dalam hidup. Itu pesannya untuk teman-teman yang memilih file nomor 2. Semoga filenya bermanfaat. Apabila tidak resonate, maka jangan dicocok-cocokin ya teman-teman ya. Apabila resonate, maka ambil baiknya dan kita rubah energi buruknya, karena energi negatifnya seperti itu, karena energi itu masih bisa berubah ya, seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya jiwa kita, seiring berkembangnya niat dan keinginan kita untuk memperbaiki diri, maka energi tersebut akan berubah. Terima kasih untuk teman-teman yang memilih file nomor 2. Sehat, bahagia, dan sukses selalu. Halo teman-teman yang memilih file nomor 3. Sebelum membaca filenya nih, sebelum saya sudah shuffle kartunya sebelum saya membuat video ini maksudnya. Jadi saya tidak melakukan live shuffle karena untuk menghemat waktu ya. Jadi teman-teman yang memilih file nomor 3 ini kartu tidak saya pilih ya. Tidak sengaja saya pilih-pilih, saya cocok-cocokin, tidak. Tapi ini adalah memang benar-benar kartu yang keluar, dan mungkin ini adalah pesan semesta untuk teman-teman dengar melalui saya. Dan juga teman-teman, saya menerima personal reading atau private reading ya. Jadi buat teman-teman yang mau personal reading atau private reading, itu bisa kontak saya di Instagram di Nestor Tarot. Nanti saya taruh linknya di description box, dan juga saya ada membuat open chat line ya, grup open chat line di line gitu ya, ada open chat. Jadi teman-teman bisa bergabung dalam grup itu di Nestor Tarot Reader, bisa teman-teman search, atau nanti juga linknya akan saya taruh di description box. Jadi buat teman-teman yang memerlukan personal reading, memerlukan saran, pendapat, atau masukan dari saya, teman-teman bisa kontak saya saja di situ. Nanti untuk ketentuan price list dan lain sebagainya itu ada lengkap di sana. Jadi teman-teman jangan sungkan atau malu untuk kontak sama saya ya. Langsung saja untuk teman-teman yang memilih file nomor 3 ya. Di sini ada kartu ke-30 untuk general energinya, The Garden and the Gate gitu ya. Lalu ada The Tower, ada Knight of Swords, Justice, dan King of Cup. Wow. Saya baca general energinya dulu untuk teman-teman yang memilih file nomor 3. Kalau saya lihat teman-teman yang memilih file nomor 3 ini adalah teman-teman yang berada dalam energi kebingungan. Energi kebingungan di sini teman-teman bingung untuk memutuskan, teman-teman bingung untuk memilih, teman-teman bingung untuk bertahan atau pergi, untuk tetap diam atau berjalan. Saya lihat energinya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang memang kondisinya di tahun sekarang ini, di penghujung tahun 2020 nih, energinya seperti itu, berarti pesan ini cocok atau resonate buat teman-teman. Apabila tidak, maka teman-teman bisa coba untuk pilih file yang lain ya. Jadi jangan dicocok-cocokin. Langsung saja saya mulai untuk karir dan keuangannya. Di sini saya lihat akan ada perubahan untuk karir teman-teman ya. Teman-teman akan pindah tempat kerja. Beberapa dari teman-teman akan pindah tempat kerja. Beberapa lainnya akan memutuskan untuk berbisnis sendiri, apapun itu. Karena saya melihat ada The Tower di sini. Ada perubahan yang terjadi untuk karir teman-teman. Karena teman-teman bertahan di dalam kondisi saat ini itu sangat kurang nyaman dalam diri teman-teman. Ada Knight of Swords, ada emosi yang membara. Jadi kalau teman-teman memilih bertahan saat ini, itu bukan karena teman-teman suka, tapi memang karena teman-teman merasa tidak punya pilihan. Teman-teman bingung, teman-teman takut. Mau resign, takut nanti dapat kerja apa enggak, nanti mau makan apa, kalau nggak ada penghasilan bagaimana. Begitu juga dengan bisnis, mau memulai bisnis baru, nanti sukses apa enggak, berhasil apa enggak, modalnya besar. Banyak sekali itu yang ada dalam otak teman-teman untuk karir teman-teman ya. Di 2021 semesta akan kasih tower momen buat teman-teman. Ini waktunya kamu berubah, kata semesta. Dar gitu ya. Terjadi sesuatu yang mengakibatkan teman-teman itu mungkin berhenti dari tempat kerja, atau memulai usaha yang baru, atau meninggalkan usaha yang lama dengan membuka usaha yang baru. Saya lihat seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman harus siap dengan segala konsekuensi. Segala hal yang kita putuskan itu ada baik dan buruknya, ada konsekuensinya. Tapi percayalah, kalau Tuhan memindahkan kita dari suatu tempat atau mengambil sesuatu dari kita, maka Tuhan akan menggantinya dengan yang lebih baik yang telah Tuhan siapkan untuk kita. Teman-teman harus membuka diri, menyiapkan hati, menerima apa yang telah Tuhan siapkan. Karena di situ saya lihat ada justice ya di sini. Ada keadilan yang akan teman-teman dapatkan. Bagi teman-teman yang memulai bisnis baru, akan ada ibaratnya
ada progres yang bagus gitu ya. Ada perkembangan yang baik. Ada kesuksesan yang bisa teman-teman raih karena di sini saya melihat justice gitu ya. Usaha teman-teman itu akan membuahkan hasil. Begitu juga untuk teman-teman yang mungkin bekerja dengan orang ya di sebuah perusahaan atau secara pribadi. Dengan teman-teman berhenti dari tempat tersebut, entah teman-teman mau berhenti atau kondisinya yang membuat teman-teman berhenti, teman-teman tidak perlu takut. Teman-teman akan mendapatkan jalan yang Tuhan siapkan. Teman-teman akan mendapatkan jalan yang baru yang sudah Tuhan siapkan. Entah itu teman-teman mendapat pekerjaan di tempat yang lain, atau teman-teman malah membuka usaha sendiri. Jadi tetap semangat untuk berkarir ya. Hidup tidak berhenti sampai di sini. Roda itu terus berputar. Jadi lakukan yang terbaik, afirmasi yang baik, dan manifestasikan yang baik. Maka hasilnya akan mendapatkan yang terbaik dari semesta. Begitu juga untuk dengan keuangan teman-teman di sini. Mungkin ada kesalahan-kesalahan di tahun 2020 yang mengakibatkan teman-teman itu uangnya lumayan loss kalau saya lihat gitu ya. Mungkin teman-teman terlalu boros. Banyak karena namanya 2020 ya, nggak ada kerjaan gitu kan. Kerjaannya shopping online dan lain sebagainya. Perhitungan teman-teman itu nggak tepat di tahun 2020. Sehingga mengakibatkan keuangan teman-teman itu tidak sesuai perhitungan gitu. Bahkan saya lihat teman-teman di sini beberapa ada yang sampai berhutang gitu di tahun 2020. Nah, untuk di 2021 itu ada peluang usaha, ada peluang perbaikan. Jadi tergantung dari teman-teman. Teman-teman memanfaatkan momen tersebut apa tidak, gitu ya. Karena kalau yang saya lihat begitu teman-teman memanfaatkan momen tersebut, maka keuangan teman-teman secara general, secara umum juga akan membaik. Dan teman-teman bisa melanjutkan hidup, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah teman-teman lakukan. Mungkin teman-teman yang berhutang, teman-teman bisa bayar hutangnya, seperti itu. Jadi, tetap semangat ya untuk PL nomor 3. Kemudian untuk asmara di sini. Mohon maaf, saya akan baca dulu untuk yang berpasangan. Beberapa dari kalian mungkin ada yang bertengkar gitu ya. Bertengkar lumayan hebat. Ada perselisihan di sini. Ada emosi yang sudah selama ini dipendam, itu akhirnya terluapkan. Sehingga beberapa memilih untuk sendiri terlebih dahulu. Kamu tidak perlu bersedih hati ya bagi yang kondisinya seperti itu nanti di tahun 2021 atau mungkin dari sekarang sudah mulai terasa. Tidak perlu bersedih hati karena apa yang kamu lakukan, apa yang sudah kamu putuskan itu tidak untuk kamu sesali tetapi untuk kamu perbaiki. Jangan menyesali apa yang sudah diputuskan. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi, tapi perbaikilah. Karena percaya sama saya, kalau memang itu jodoh kalian, maka kalian akan bersatu kembali. Tuhan akan mempertemukan kalian lagi. Ini hanya masalah waktu. Jadi, jangan berlama-lama dalam bersedih. Lalu untuk kalian yang sedang single di sini. Kalau yang saya lihat, kalian akan menjalin hubungan dengan beberapa orang di tahun 2021. Dan hubungan kalian tersebut itu tidak berjalan dengan mulus di awalnya. Mungkin nih ya, kalau saya lihat kalian berpacaran dengan si A. Dengan si A ini tidak ada kecocokan atau ada yang tidak cocok, putus. Berpacaran dengan si B, itu putus. Nah, energinya akan seperti itu. Tetapi di tahun 2021 juga kalian ada peluang akan bertemu dengan orang yang memang cocok dengan kalian. Jadi buah daripada kalian putus, dapat pacar lagi, putus, dapat pacar lagi, atau putus nyambung, itu akhirnya kalian bisa bertemu dengan orang-orang yang memang cocok dengan kamu gitu. Maksud saya sosok yang cocok dengan kamu, pribadi yang pas dengan kamu. Jadi kalau dalam hubungan itu kalau memang harus putus ya nggak apa-apa gitu, karena hubungan itu tidak bisa dipaksakan. Kita memaksakan suatu hubungan itu maka kita sendiri yang akan sakit hati, kita akan tertekan. Jadi kalau memang tidak cocok harus diakhiri, disudahi ya sudah. Kalau jodoh nggak akan kemana. Begitu juga dengan kamu yang mungkin putus nyambung dengan pasangan kamu. Kalau memang nih ya dia adalah orang yang Tuhan kirimkan buat kamu, maka dia juga akan menjadi milik kamu gitu. Karena dengan putus mungkin itulah babak kita introspeksi diri untuk ini aku salah, ini aku benar. Kita bisa introspeksi diri di situ. Dan dengan kita sudah introspeksi diri, maka hubungan tersebut akan membaik. Tetapi kalau kita berdiam saja membiarkan sebuah kesalahan itu, maka
ya nggak akan ada solusinya seperti itu. Saya rasa itu pesannya untuk teman-teman yang memilih file nomor 3. Semoga cocok dan bermanfaat. Sebelum saya undur diri, saya mengingatkan kembali untuk teman-teman, saya sudah mulai open personal reading di bulan Desember ini. Jadi buat teman-teman yang mau personal reading, mau sharing ataupun coaching dengan saya, mau konsultasi dengan saya, bisa kontak saya di Instagram Nestor Tarot. Dan juga saya ada membuat open chat di Line dengan nama Nestor Tarot Reader. Teman-teman bisa bergabung di situ. Teman-teman bisa kontak saya untuk personal reading ataupun coaching. Saya juga di tahun 2021 sudah mulai membuka personal reading untuk meet up luar kota ya. Jadi buat teman-teman yang berada di luar kota, teman-teman bisa meet up dengan saya. Untuk ketentuan fee dan lain sebagainya, teman-teman bisa tanyakan langsung pada admin saya pada saat booking personal reading. Semoga kedepannya kita selalu bahagia dalam lindungan Tuhan dan semesta mengalirkan energi yang positif dalam hidup kita. Terima kasih untuk teman-teman yang memilih file nomor 3, sehat, bahagia, dan sukses selalu. Serta untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Apabila teman-teman berkenan, teman-teman bisa bantu saya untuk like, kemudian share ke video ini ke teman-teman yang lain mungkin yang membutuhkan pesan dari saya. Sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk kita semua. Sambut 2021 dengan penuh semangat, penuh kebahagiaan dan kesuksesan. Sampai jumpa lagi.